Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tutorial menentukan deformasi total dan juga equivalent stress on business pada sebuah vas. Jadi di vas ini juga ada pengaruh dari hidrostatic pressure-nya, tekanan hidrostatiknya. Kali ini kita buka engineering datanya untuk mengubah materialnya. Di vas ini kita gunakan yang bermaterialkan kaca. Karena di engineering data tidak ada property data, kita cari di internet saja. Terus kita masukkan ke ANSYS. Kita cari properties of glass seperti ini. Jadi ada beberapa sumber yang bisa kita gunakan untuk mencari data-data tersebut. Oke, internetnya masih lambat. Baik, seperti ini untuk mechanical properties dari glass. Sifat mekanika dari kaca, kita ubah density-nya menjadi 2500. Sebelumnya kita duplikat karena kita cuma ingin mendapatkan properties-nya agar tidak terlalu sulit untuk memasukkan dari toolbox ke properties tadi. Terus ada thermal conductivity, thermal expansion. Kita ubah thermal ekspansinya kali 10 pangkat 6. Coba kita lihat kondisi-kondisi yang berada pada fasnya. Baik, material glass yang modulusnya 70 GPa. Terus Poisson ratio-nya 0,17. Kita buka alternating ini, nggak ada yang kita ketahui tentang datanya, kita hapus saja. Terus strain life-nya nggak ada yang kita ketahui. Potential yield juga kita nggak ketahui. Compressive-nya juga nggak ketahui. Potential ultimate strain-nya juga tidak ada sepertinya. Hapus saja. Oke, untuk thermal conductivity itu 0,8 watt meter per Kelvin per meter Kelvin. 0,8 specific heatnya 0,8 joule per gram Kelvin. Isentropiknya tidak ada sepertinya. Selanjutnya apa lagi? Satuan dari specific heatnya sudah benar sepertinya. Selanjutnya kita hapus dia yang tidak kita ketahui. Isotropic relative flammability tidak ada sepertinya. Ada, kita hapus saja. Oke, sudah semua data yang kita ketahui kita masukkan, kita jadikan kelas sebagai default material for model. Kita buka desain modelernya untuk membuat model dari pasnya. Allow access. Karena sebelumnya ANSYS ini saya gunakan sebagai student
student versi. Ini sudah beberapa hari expired student versionnya, jadi sering muncul seperti itu. Menunggu desain modularnya, kita buka draw dan kita pilih untuk mencari poin-poin atau titik-titik dari fase-nya. Ini contribution point. Kita ubah unitnya, kita bentuk polanya seperti fase. Kita sesuaikan dulu displaynya ya, seperti ini ada titik A, B, C, D, dan E. Seperti itu kita akan buat. Titik A, B, C, D, dan E. Seperti itu. Selanjutnya kita buka dimensi, kita beri ukuran untuk tiap titiknya. Oke, kita mulai dari atas dulu agar rapi, terus turun. Kita lihat ukurannya, itu 80, 40, 60, 50, 50 dikalikan 2. Jadi yang atas itu 160, yang paling bawah itu 100. Kita buka desain modular. Kita beri ukuran pada H1 atau ukuran paling atas. H5 dulu kita buat 100 mm. Ya, ternyata terlalu jauh. Kita zoom out. H4 itu 180. Terus H3 itu 120, 60 ke 2 jadi 120. H2 80, H1 80 kali 2 jadi 160. Oke, lebarnya sudah kita buat. Selanjutnya kita buat dimensi tingginya atau dimensi vertikalnya. Jadi di dimensions ini ada general, horizontal, vertical, length, distance, radius, dan lain-lain. Itu kalau kita gunakan general itu kita bisa menarik ukuran versi horizontal atau vertikal dan lain-lain. Kalau versi lain itu misalnya horizontal, itu khusus untuk horizontal saja agar kita tidak salah menarik garis seperti itu. Dan juga vertikal juga dia cukup menarik garis dari ukuran vertikal. Ya, sedikit sulit melihatnya karena terlalu kecil. Kita tarik ukurannya dari bawah ke atas, F10. Jadi kalau kalian melihat ini ada F dan H, itu artinya vertikal dan horizontal. Baik, F11 tingginya itu 280 kalikan 2 560. Oke, ya terlalu tinggi. F10 nya F10 180 kali 2 360. Terus F9 nya 120 kali 2 240. F8 40 kali 2 sama dengan 80. Oke, titik-titiknya sudah ada dengan dimensi yang sudah ditentukan. Oke, kita zoom biar kelihatan
kita buat garis di bawahnya, atau sebelumnya kita buat dulu garis-garis spline-nya atau garis yang melengkung. Kita pilih tools draw spline, kita hubungkan antar titik, terus kita klik dan klik. Selanjutnya kita klik kanan open end, kita selesaikan. Baik, selanjutnya kita buat garis line pada titik pertama ke sumber agar vasnya di bawahnya nggak bolong, jadi kita tutup. Nanti ini akan kita revolve menurut sumbu Y, jadi dia mutar. Baik, selanjutnya kita pilih revolve, terus kita pilih sketsa sebagai geometrinya, terus untuk axis-nya kita pilih sumbu Y. Oke, tinggal 90 derajat dia memutar. Kita generate dan ini hasilnya. Oke, kita close desain modularnya dan kembali ke project schematic kita. Engineering data sudah selesai, geometri sudah selesai. Sekarang kita buka model, atau sering disebut dengan A4. Jadi engineering data itu A2, geometri itu A3, model itu A4, sesuai dengan urutan itu. Ya, cukup lama untuk membuka mechanical PDL. Jadi kalau untuk ANSYS versi student ini, dia memiliki maksimum mesh-nya. Saya lupa berapa maksimum mesh, cuman dia nggak seluas dengan ANSYS yang berbayar, karena student memakai ANSYS cukup untuk tugas-tugas saja, tidak terlalu untuk project yang besar. Baik, ini ada tanda tanya di geometri ini karena nggak ada thickness-nya, ketebalannya, jadi kita ubah ketebalannya menjadi 4 mm. Kita kasih 4 mili, terlalu kecil sepertinya 8 mm. Kok salah, dia unitnya meter, jadi 0,008 meter. Sudah ada menjadi tanda betul, tadi tanda tanya, sekarang tanda betul di geometrinya, artinya sudah benar. Selanjutnya kita buka mesh, kita masukkan sizing meshnya, kita pilih geometrinya, kita pilih semuanya. Terus elemen size nya kita pilih 0,002, kita masukkan. Selanjutnya kita generate mesh. Ya, saya tadi salah klik update. Seharusnya kita klik generate mesh pada sebelah update tadi agar lebih cepat. Kalau di update dia ngupdate semua dari geometri, coordinate system, mesh dan lain-lain. Kalau dia mesh, dia khusus untuk update generate mesh saja. Seperti ini untuk tampilan dari mesh, ukuran meshnya. Ya, hitam. Baik, selanjutnya kita buka static structural, terus kita masukkan fix supportnya. Ini artinya kita buat sebuah landasan yang nggak gerak. Jadi kita pilih di bagian bawah fasnya. Jadi di bagian bawah ini yang jadi tumpuan dari fas. Fix support itu bisa kita artikan sebagai tumpuannya. Kita pilih, terus kita apply satu permukaan. Kita lihat dulu ukuran fasnya. Selanjutnya kita masukkan hydrostatic pressure karena ini berisi air, fasnya berisi air, jadi ada tekanan hidrostatiknya. Kita pilih geometrinya, kita
kita pilih permukaan bawah sama permukaan dalam dari vas. Dia ada dua permukaan seperti ini. Untuk fluid density-nya kita pakai densitas dari air 1000 kg/m3. Selanjutnya kita ubah menjadi komponen untuk defined by dari hydrostatic acceleration. Jadi ini ada versi axis Y untuk atas dan bawah. Jadi kita kasih gaya di axis Y 9, oke. Jadi untuk menulis value itu tidak bisa pakai koma, jadi pakai titik. Karena ini versi internasional 9.8 meter per sekund kuadrat. Untuk free surface location itu seperti berapa kedalaman air atau ketinggian air ke dasar dari vas tersebut. Itu 100 mm. Kita ubah jadi 200 mm, kita kalikan 2. 100 mm dulu. Baik, kita ubah jadi milimeter, 0,2 meter atau 20 cm atau 200 mm. Ini tampilan dari hydrostatic pressure. Kita ubah surface-nya menjadi bottom. Kita lihat seperti ini kalau dia divisualkan hidrostatiknya. Biasanya di sini ada tool untuk animasi, cuman tidak muncul. Kita masukkan solusinya, itu total deformasi dan juga equivalent stress formulas. Selanjutnya kita lihat equivalent stress-nya, terus coba kita solve agar terlihat hasilnya. Ya, sudah betul semua. Coba kita lihat total deformasi. Ya, sepertinya base-nya nggak hilang. Coba kita zoom. Jadi seperti ini untuk tampilan dari total deformasi pada vas ini, dan juga equivalent stress-nya seperti ini. Baik, sekarang coba kita zoom out. Ya, tidak terlihat karena ukuran mesh-nya menutupi gambar atau warna dari hasil analisanya. Oke, sekarang kita coba lihat reportnya. Ya, di sini ada parts, ada propertiesnya, ada juga coordinate system. Jadi coordinate system itu tujuannya untuk mengetahui hasil analisa di beberapa titik. Seperti total deformasi, kita buat titiknya di titik X0, Y1, jadi dia mengetahui total deformasi pada sumbu atau titik tersebut. Itu fungsi dari coordinate system. Ya, kita lihat hasilnya, solusinya di atas ya, ini di A6. Jadi ada maksimum total deformasinya, terus ada maksimum dari equivalent stress-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.